Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali dipertemukan dalam saat teduh pagi di Selasa 21 September 2021. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bersama-sama dalam saat teduh pagi kita dengan merenungkan wujud iman. Dari Kejadian pasal 12 ayat yang keempat akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam saat teduh pagi pada saat ini. Bapa di sorga, kami akan bersama-sama dalam waktu teduh kami ini dalam merenungkan firman-Mu. Berkati kami dalam kami membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah pepatah mengatakan hidup dimulai pada usia 40 tahun. Salah satu artinya ialah sebelum umur 40 tahun, seorang masih sangat leluasa untuk bereksperimen, berganti-ganti profesi dan karir. Dan ini menjadi sebuah puncak-puncak dari sebuah karir dari seseorang. Namun setelah 40 tahun, ia harus mantap di suatu tempat menetap, menekuni sebuah karirnya. Sebab jika di usia itu dia masih berpindah-pindah, entah itu tempat tinggal, berganti-ganti profesi, ia nantinya akan cenderung tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika kita melihat keberanian Abram dalam bacaan kita tadi, Abram menjawab panggilan Tuhan. Yakni ketika Tuhan meminta meninggalkan tanah kelahirannya, sanak keluarganya, dan hidup yang sudah mapan di Haran. Waktu itu Abram berusia 75 tahun. Sudah usia senja. Tapi inilah responsnya. Pergilah Abram seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Walau ia belum tahu negeri mana yang dijanjikan Tuhan, bagaimana dapat hidup di sana. Saudara-saudara, walaupun ia belum tahu negeri mana yang akan dijanjikan Tuhan, bagaimana ia dapat bersikap dalam panggilannya itu. Pertama kita lihat bahwa Abram sadar benar siapa itu Tuhan dalam kehidupannya. Dia begitu menyadari. Yang berikut, Abram sadar hidupnya milik Tuhan dan ia menghidupi kesadaran ini secara nyata. Dan yang ketiga kita bisa lihat bahwa bila hidupnya adalah milik Tuhan, Abram percaya bahwa masa depan dan hidupnya nanti ada dalam genggaman tangan Tuhan. Itulah sebabnya Abram diberi gelar Bapa orang beriman. Iman bukan dogma indah dan dukungan argumen filsafat yang sulit. Iman itu sederhana dan nyata, yaitu ketaatan melakukan kehendak dan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup kita ini, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, perenungan bagi kita bahwa benarkah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Adakah kita sudah menyadari, menaati dan meyakini bahwa Kristus sanggup menuntun, memelihara, dan kita berani melangkah untuk kemudian menjawab daripada panggilan Tuhan. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanannya, arahkan hidup ke sebuah tanah perjanjian, yaitu sorga. Dan jangan melekat pada harta duniawi,
dan marilah kita beriman. Karena beriman adalah menanggalkan keyakinan pada kemampuan kita sendiri dan menyandarkan kehidupan kita pada Tuhan yang punya kasih, dan itu sudah terbukti. Mari saudara-saudara memperlihatkan wujud iman kita dengan terus mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami bersama-sama merenungkan bagaimana ketika Tuhan memanggil Abram, dia dengan iman mempercayai akan panggilan itu. Dan Tuhan menunjukkan tempat yang terbaik padanya. Kami pun mau menggunakan hari-hari kami Tuhan, untuk mau dipakai oleh Tuhan, untuk dipanggil oleh Tuhan dalam berbagai tugas-tugas kami, dimanapun Tuhan mau memakai kami. Bapa di surga, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami mewujudkan iman kami yang percaya kepada panggilan itu. Bapa di surga, berkati kami dalam berbagai tugas kami. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita saat ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita.